Ya. Tuh, akhirnya gue bisa ngeliat muka lu lagi nih. Kemarin kan lu solo ini kan? Solo rekaman kan, parah, nggak ngajak-ngajak gue. Enggak, sebenarnya gue pengen solo rekaman terus sebenarnya, karena kayaknya Enggis lebih baik. Terus mereka lebih suka sama gue. Cuman kan, ya gimana lah, masa lu nggak ada kerjanya kan, jadi bareng lagi lah. Jadi rasa kasihan doang ya. Sebenarnya gitu. But, tapi gue ingetin dulu nih, sebelum kita mulai tentang topik kita kali ini, kepada sobat kita semuanya, ayo kita berhati-hati lagi. Kasus Omicron meningkat sangat tajam, ya. Jadi ini terlepas dari berbagai isu yang mengatakan bahwa Omicron ini gejalanya enteng, ringan, nggak ada, kayaknya belum, kasus COVID-nya nggak seberat Delta misalnya, seperti itu. Kita belum tahu ya, kita belum tahu, dan mudah-mudahan kita nggak akan tahu. Dalam arti jangan sampai Omicron ada korban. Iya, jangan sampai tidak ada korban juga gitu. Nggak mau kan jadi kambing hitam percobaan untuk data Omicron. Benar. Tiba-tiba lu berkontribusi dalam data statistik Omicron kan jadi aneh ya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman, gue ingetin sekali lagi buat utamakan prokes ya. Gue tahu semuanya udah pada jenuh banget tentang COVID ini karena itu udah hampir 2,5, mungkin sudah sampai 3 tahun kok. Dan ini udah benar-benar masa-masa kritis kita, karena kita tahu apa yang mesti kita lakuin, tapi kita jenuh buat lakuinnya. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi gue cuma mau ngingetin itu aja. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, mudah-mudahan gelombang Omicron yang berakhir dan tidak ada gelombang susulannya lagi. Benar. Karena kan gara-gara kalian nggak pakai masker, nyokap gue jadi kena sebetulnya. Berarti gue mau nyalain penonton kita ini sebetulnya kan. Mau nyalain netizen kan. Kan nyokap gue kena kok sama adek gue sama bokap gue. Sobat RT, ya nyalain lu pada cuma Budi ya. Gue mah cinta kalian. Jadi jangan unsubscribe gue. jadi teman-teman, gue setuju yang Adrian bilang, penyebarannya ke circle pribadi. Yang dulu-dulu dari yang pertama, Delta, keluarga gue sih nggak kenapa-napa. Sekarang circle-nya bener-bener ke nyokap gue sendiri gitu. Akhirnya gue ngebatasin, kayaknya udah 3 minggu deh gue nggak kesana, nggak ketemu nyokap, nggak ketemu anak gue karena masih baby kan. Jadi memang udah lama banget. Terus sekarang kita lebih rutin buat antigen juga gitu. Kalau di kantor sih gue seminggu sekali. Adik gue juga, gue lumayan sering buat antigen lah, maksudnya supaya kondisinya aman. Karena kita nggak pernah tahu kan efeknya. Untungnya memang nyokap dan keluarga gue melewati demam-demam biasa gitu. Cuman kan kita nggak tahu ya, karena keluarga gue nggak ada comorbid gitu. Tapi beberapa kalau comorbid kan kita nggak tahu efeknya, karena kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi semoga semua bisa sehat-sehat. Sama gue sama Adrian emang akan terus online, karena kan karena pandemi memang kita nggak suka ketemu offline aja. Jadi emang kita terusin sekalian lah, karena kan emang lebih menikmati juga. Nggak langsung ngeliat langsung kan. Kita melalui online aja rusuh gitu loh. Ya. Apalagi ketemu langsung, wah kacau. Bunuh-bunuhan. Ya, Oke, buat tentang topik kita hari. Yes, ngomongin soal topik kita hari ini. Nah, ini gue juga senang sih sebenarnya buat ngebahasnya, cuman memang ini agak sedikit di luar ranah kewenangan gue ya. Jadi gue cuma tunggu. Apa yang gue tahu. Enggak, karena memang lu nggak tahu kan? Karena kan teman-teman udah tahu. Sebagai dokter kan dokter tuh ada yang jago banget, ada yang biasa aja, ada yang kurang. Lu kan di kategori yang kurang. Makanya kita nggak bisa dalam banget bahasnya, gitu kan? Tapi penampilan gue kan kesannya kayak jago banget, jadi percaya orang. Gitu bedanya. Ya, jadi ceritain topik apa yang lu memang tidak jago-jago banget. Jadi teman-teman bisa tahu semua. Jadi kemarin itu gue kita dapat requestan adalah topiknya membahas mengenai bekam. Ya. Bekam gitu. Nah, bekam ini sebenarnya masuknya adalah karena pengobatan alternatif, loh. Jadi ini bukan pengobatan konvensional ya. Bukan, kalau orang bilang itu pengobatan barat atau obat-obatan modern gitu. Ya. Nah, ini pengobatan tradisional udah dilakukan sejak dari zaman dahulu kala. Jauh banget. Dari sebelum kita tahu bekam itu sebenarnya udah terlibat dari tahun pokoknya gue lupa kan tuh. Nggak hanya biologi, sejarah juga buruk memang. Jadi kan lu ngerti sekarang kenapa gue kayak emang solo karir aja mendingin dari. Terus ya. Nah, tapi di sini kali ini di episode ini gue akan membahas bekam itu dari segi manfaat ya yang diharapkan pada saat kita melakukan terapi bekam. Bagaimana tata caranya dan juga mungkin resiko yang harus kita perhatikan nih kalau misalnya bekam ini ternyata tidak dilakukan oleh orang yang sesuai. Gitu. Yan, gua tutup dulu sampai sini. Gini Yan, gua nih orang yang pengen banget bekam sebetulnya. Jadi gua mungkin dari 2 tahun lalu. Ini kita rekaman, bukan bekam. Kita rekam. Jadi gini ya, sebelum pandemi ya, kan pandemi 2020 2019 20 kita masuk gitu ya.
dari 18-19 tuh gue udah tahu dan gue pengen banget bekam sebetulnya. Dan yang gue denger bekam ada 2. Ada yang darahnya keluar, ada yang cuman di itu aja di. Nah, betul. Gue merasa orang semua bilang gini sama gue, wah bekam tuh sehat, badan jadi seger, jadi enteng gitu. Terus ada yang ngomong gini sama gue, ada tante lah gue kenal. Dia bilang kalau kamu takut darahnya keluar ya pakai biasa aja, karena enak juga gitu. Nah yang gue bingung adalah sebetulnya secara medis apakah bekam itu punya manfaatnya? Kalau kita ngomong soal kerokan tuh merah, badan segeran, tapi ternyata itu tidak menimbulkan efek apapun. Ada efek-efek yang memang secara otomatis tumbuh di badan, tapi nggak menimbulkan efek kesembuhan sebetulnya. Apakah bekam seperti kerokan atau berbeda? Itu pertanyaannya. Nah, nih Bun. Jadi, kalau untuk bekam sendiri, manfaat medisnya itu di atas kertas ada. Oke. Ya. Jadi dia bisa mengatur peradangan di dalam tubuh kita. Memang betul, bisa membuat badan terasa lebih segar katanya. Beberapa orang mengatakan, beberapa sumbernya mengatakan bahwa bahkan bisa menurunkan lamanya seseorang terkena penyakit. Jadi misalnya contohnya dia kena infeksi virus yang mungkin bisa bertahan sampai 5 hari. Ternyata dengan bekam 3-4 hari udah enakan, misalnya begitu. Oke. Nah, problemnya adalah belum ada literatur ilmiah yang mendukung data ini. Gitu. Jadi untuk saat ini, kalau misalnya dari kacamata gue sebagai tenaga medis, bekam itu adalah kalau mau dilakukan silakan, gitu. Dengan efek-efek yang diharapkan bisa terjadi. Tapi kita belum punya penelitian dan kita tidak punya kepastian pasti akan terjadi efek baiknya dan efek buruknya. I see. Berarti kalau gitu, judul kita adalah Healthy Hacks versus pengobatan tradisional. Artinya lu tidak mendukung pengobatan tradisional kan? Enggak, maksud gue gini, Yan. Coba ya, coba gini. Jangan salah. Pengobatan tradisional itu, ya mungkin di Indonesia masih begini. Bedanya, di Indonesia itu pengobatan tradisional banyak banget. Benar nggak? Betul. Ya, pilihannya banyak gitu. A sampai Z, mungkin bahkan pilihannya A, B, A, C gitu. Misalnya, banyak banget. Nah, tapi untuk masalah pengobatan yang benar-benar bisa kayak itu kontrol kita bisa kurang gitu. Contohnya misalnya kayak gini, kalau di luar negeri ya pengobatan alternatif macam misalnya kiropraktik tahu ya? Kertek gitu kan? Nah ya sebenarnya gue juga bukan paham gue ya, tapi lebih kepada untuk masalah pemijatan mungkin ya, pengembalian posisi tulang seperti itu kiropraktik gitu. Terus mungkin juga ada homeopati misalnya, itu mereka punya semacam organisasi tersendiri buat yang menerapkan standar khususnya. Kalau di Amerika ya setahu gue ya. Jadi lu kalau misalnya mau buka pengobatan praktek kiropraktik barangan gitu, lu butuh kayak semacam mungkin lisensinya sendiri gitu. Dan itu menurutku bagus. Mereka bisa mengatur menerapkan standar jadi nggak bodong. Nah kalau di sini kebanyakan kata orang dia begini bagus sesuatu. Tapi yang kita kadang-kadang suka nggak aware adalah bisa jadi orang itu ternyata belajar otodidak, tapi ilmunya nggak mencapai gitu, nggak standarnya gitu. I see, gua ngerti. Kalau gitu judulnya adalah Healthy Hacks versus Dukun gitu kan? Yang nggak ada standar-standarnya kan? Ya. Kenapa sih pengobatan alternatif dukun? Kasian amat Mbak Dukun. Tunggu, gue tanya dulu sama lu. Kita belum lanjut lagi, gue tanya dulu sama lu. Tapi gini, kan dari segi medis belum ada jurnal ilmiahnya ya yang menyatakan bahwa ini memang valid bisa menyembuhkan gitu. Nah, sekarang kalau kita deep down dari sudut pandang medis gitu, pertanyaan gue lebih dalam lagi. Kalau orang melakukan bekam, apakah medis memperbolehkannya gitu? Pertanyaan gue. Oke. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri ya, Bud, bekam itu kan ibaratnya sekarang ini tidak terikut keuntungan dan juga kerugiannya. Ya kan? Jadi, selama dilakukan dengan kaidah yang benar, ya silahkan. Tapi, jangan dilakukan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Contohnya misalnya ya, bekam itu kan tidak bisa dilakukan pada apa, sorry? Luka terbuka. Oh iya. Iya kan? Nah, maksud gue ada standar, ada lisensinya adalah orang yang punya standar, dia tahu hal itu dan tidak akan melakukan itu. Minimal luka bekam di posisi yang nggak ada lukanya, kan gitu kan? Make sense, iya. Nah, make sense. Tapi ada juga terapis ya, ala-ala. Ini gue bilang terapis ya. Jadi ala-ala.
kaidahnya seperti itu gitu. Jadi misalnya dia ternyata ada luka tetap dilakukan. Paling simpelnya aja Bud. Alat-alatnya disteril nggak setelah penggunaannya? Paham. Nah itu. Jadi kalau misalnya lu tanya, gue memperbolehkan nggak? Silakan dilakukan, tapi dengan terapi tertentu. Dan tidak menyalahi aturan jelas-jelas jangan dilanggar. Oke, gue paham. Gue punya pertanyaan lagi. Karena kan lu kan sebagai dokter kan punya sisi keilmuan sekalipun nggak tinggi-tinggi banget kan. Jadi mari kita bedah keilmuannya ya. Gini ya, pertanyaan gue gini. Dari sudut pandang lu sebagai dokter, ketika orang dibekam, darahnya diambil, darah kotor dibekam ada dua kan. Itu yang darahnya dikeluarin itu kemudian mereka bilang gumpalannya ini darah kotor nih gitu. Dari keilmuan lu pertanyaan gue, apakah yang dilakukan itu punya manfaat secara logika menurut? Artinya begini. Bener nih, ini kalau diambil darahnya, dia akan lebih sehat karena darahnya ini tidak sehat gitu. Maksud gue dari sudut pandang keilmuan lu, di mana lu melihat ketika bekam yang darahnya diambil? Oh, oke. Nah, kalau misalnya dari gue Bud ya, tapi satu pesan sih, kalau itu ada dua, kering sama basah. Kering itu yang tanpa luka, basah itu yang dengan luka. Jadi buat teman-teman yang, jadi gue jelasin dulu ya, buat teman-teman yang mungkin atau nggak tahu bekam itu seperti apa. Bekam itu menggunakan cup kayak cangkir kecil ya. Nah itu nanti dibikin hampa udara. Jadi biasanya dipanasin di dalamnya pakai api. Atau kalau misalnya sekarang itu suka udah ada nih cup yang bukan telepon, dia menggunakan sistem pop up. Jadi tinggal dipencet, begitu ditempel udah hampa. Jadi gampang nggak pakai api. Nah kemudian itu didiamin di berbagai posisi tubuh, dibikin selama 10 menitan gitu. Nanti di sana akan terjadi memar. Darahnya disedot dan karena dengan kekuatan hampa. Nah itu adalah bekam yang kering. Kalau bekam yang basah, paling ditempelkan itu hanya 2-3 menit aja. Nah kemudian pada titik posisi tengahnya itu akan dibuka di kecil. Kemudian bekamnya dilanjutin lagi sehingga dari bekas lukanya itu akan keluar darahnya yang dianggap adalah darah kotor. Nah kalau gue pribadi gue nggak menyarankan lu untuk bekam yang basah ya Bud. Untuk itu sudah darah kotor keluar lu mati seketika karena semua darah kotor. Jadi gue nggak menyarankan gitu. Ya. Ini gue agak gak nyangka nih, gue lagi serius banget dengernya nih. Agak keterlaluan lo ya. Kacau lo ya. Gue lagi serius nih dengerin ya. Parah lo. Nah, jadi kira-kira seperti itu prosedur bekam dulu untuk kita bisa biar ada bayangan dulu nih gitu. Nah, menyambung pertanyaan lu. Tadi pertanyaan lu nggak, maksud gue dari sudut pandang lu personal gitu ya, secara medis apakah bekam dengan darah yang diambil itu punya manfaat menguntungkan? Maksud gue dari sudut pandang keilmuan lu gitu ya, gimana lu melihat itu? Nah, berarti kan lu tanya tentang bekam basah ya? Betul. Nah, kalau bekam basah soalnya kan sejujurnya darah kotor gue, asumsi gue dikit, tapi kalau banyak semua kan gue nggak tahu. Jadi gue pengen nanya, takutnya kan gue meninggal kan bahaya. But sorry, bukan gue koreksi ya, bukan banyak semua. Iya. Beda. Nah, kalau misalnya dari seperti yang gue bilang, jadi kalau misalnya kita mau bicara benar-benar ilmiahnya, itu paduan dasar ilmiahnya itu nggak ada Bud sebenarnya. Tuh, jadi kalau misalnya lu bilang itu darah kotor sendiri di dalam medis sebenarnya nggak ada istilah darah kotor ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara darah yang keluar itu, apa nanya gitu, ini kenapa bisa memar gitu? Iya. Nah itu ya wajar, karena pada saat ditarik pembuluh darah kita tuh banyak yang pecah sehingga merembes. Make sense. Nah itu keluar sebagai memar. Ya. Prosesnya hampir sama kalau lu ditonjok tadi bagian punggung. Karena juga ada pecah dan sehingga memar. Iya. Kayak gitu. Nah dari memaran itu pada saat sayatan, otomatis darah yang sudah merembes ke jaringan itu akan jadi keluar. Ya. Tapi darahnya sendiri itu sebenarnya nggak salah. Dia kan darah normal biasa gitu kan yang keluar pecah darahnya gitu. Make sense. Jadi anggapannya jadi kalau misalnya kita ngomongin soal ilmiahnya sebenarnya istilah darah kotornya nggak ada. Kembali lagi kepada individunya. Apakah dia merasa nyaman, apakah dia tidak bermasalah nih dengan kondisi kalau gue pribadi ya, lu kan tubuhnya bagus nih, nggak ada masalah. Tapi pada saat lu bikin sayatan, berarti kan lu bikin jalan masuk untuk infeksi sebenarnya. Iya, bisa dibilang begitu, betul. Ya kan, jadi kembali lagi pertanyaan gue adalah kalau alatnya steril atau enggak.
lalu kelanjutannya selanjutnya seperti apa gitu. Kalau misalnya alatnya steril, bekam dilakukan dengan tata cara yang sesuai oleh terapis yang benar, dan lu merasa nyaman dengan hal itu, ya udah silakan aja. Karena itu bisa jadi mungkin memang ada benefitnya untuk kesehatan lu, cuma memang kita belum tahu saat ini. I see. Biar gue kerucutkan ya. Lu kalau ngomong kan bersayap, biar gue kerucutkan ya. Jadi menurut pandangan Dr. Adrian, bekam itu tidak punya manfaat medis apapun, betul kan? Karena secara logika, lu dibikin memar, darahnya ditarik, itu bukan darah kotor gitu. Memang ditarik aja dan warnanya menggumpal memang karena keluar. Jadi sebetulnya dari keilmuan yang dimiliki memang tidak menimbulkan efek apa-apa sebetulnya. Tapi balik lagi sama kayak kerokan, ketika kita merasa enakan ya memang misalnya berasa panas badannya, memang itu efek ditumbuhkan karena peradangan, bukan karena badannya lagi penyembuhan gitu kan. Jadi banyak sekali ketika lu merasa enakan, bisa aja bukan karena kondisi tubuh yang membaik, bisa aja karena reaksi tubuh akan hal yang melakukan gitu kan. Ya, gitu. Dan untuk saat ini kita belum tahu nih mekanismenya seperti apa. Mungkin ke depannya kalau misalnya ada ahli yang misalnya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dia bisa publish, mungkin bisa kita pakai. Oke, gue setuju. Berarti judulnya gue setuju. Dr. Adrian versus terapis bekam. Karena kan lu spesifik kan. Jadi gue tulis gue mention gede-gede aja tuh ya. Bikin ring sekalian buat ribut. Sekalian. Ya, tapi mari kita bahas soal apa konsekuensi yang mungkin orang-orang tidak tahu manfaat buruknya dari bekam. Atau mungkin lu punya kejadian nggak? Ada yang dibekam dan akhirnya malah punya kejadian medis, akhirnya dibawa ke rumah sakit gitu. Pernah nggak? Kalau misal manfaat buruknya sih, sejujurnya sih sama ya. Paling kalau misalnya dari pasien gue sih paling ada yang ngeluh ya itu sih estetik aja. Kalau cewek abis bekam, nggak bisa kan pakai backdress, sama kayak abis rokan gitu itu efeknya. Terus habis itu yang kedua yang gue sering concern adalah, dan ini bukan cuma pada bekam, tapi pada obat alternatif adalah bagaimana prosedurnya. Nah sekali lagi kalau gue harus gue sorot adalah ini kan berarti kan dia menggunakan alat, sterilitas alat itu bagaimana gitu. Kalau misalnya nggak ada luka, mungkin terjadinya masih ya udah tidak terlalu fatal. Tapi kalau misalnya sampai ada luka, contohnya misalnya, mohon maaf ya gitu ya, ini gue cuma memberikan ilustrasi, jadi gue nggak bilang ini efeknya. Misalnya contohnya ada seorang pasien melakukan terapi bekam basah, ternyata tanpa diketahui dia menderita hepatitis yang penularan melalui darah. Nah, bekam basah pada saat dia membuat sayatan luka dengan alat, kalau alatnya nggak dicuci dengan bersih, dengan steril, nah pasien B yang selanjutnya menggunakan alat yang sama itu bisa berpotensi tertular penyakit hepatitis. Atau nggak cuma hepatitis, AIDS juga bisa kan lewat darah juga tertular ya, betul ya? Semua bloodborne. Jadi semua penyakit yang dibawa oleh darah itu berpotensi untuk menular melalui alat yang tidak disterilkan. Gitu. Jadi concern utamanya sih itu. Terus kalau misalnya bekamnya kering, ya sekarang lagi masa pandemi COVID. Jadi sekali lagi semua batu itu mesti tetap dibersihin in case jangan sampai ada virus yang menempel pada alatnya dan bisa menularkan COVID. Enggak, make sense. Itu sih bukan. I see. Oke. Gua setuju banget, dan berarti kalau misalnya teman-teman lihat ada yang terapis bekam baru buka, pastikan kalian jadi pengguna pertama. Karena aman kan, baru keluar kan. Jadi kalau kalian tetap mau, kalian nomor 1 lah. Relatif aman kalau gitu. Harusnya gitu ya. Iya dong. Pantes harganya promo ya. Jadi teman-teman, thank you banget buat support kalian yang udah mungkin banyak nanya di kolom community kita, banyak yang pengen tahu lagi apa sih sebetulnya yang bekam tuh gimana sih, dan kita akan jelasin emang berdasarkan segi keilmuan yang kita miliki. Kenapa? Karena kita paham bahwa di Indonesia atau di banyak negara ada banyak keilmuan yang beda-beda. Dan tentunya ada banyak orang yang percaya banyak sekali sisi keilmuan kan. Jadi makanya kita akan pakai di tempat di mana kita belajar, di mana kita menerapkannya secara medis dan diakui di pemerintah Indonesia. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya, jadi boleh nggak sih, seperti yang Dr. Adrian udah bilang, kalau emang kalian merasa tempatnya bersih, memang tempatnya nggak kenapa-napa, steril dan kondisinya baik, ya nggak apa-apa, selama kalian merasakan manfaatnya buat kalian. Tapi kalau kalian nggak merasakan manfaat apa-apa atau ikut-ikutan, ya ngapain gitu. Karena dari segi medis sampai saat ini belum ada jurnal atau artikel yang membuktikan bahwa ada manfaat yang berbeda dari bekam. Sama halnya kayak kerokan. Ada tambahan lagi ya? Dan buat teman-teman yang mungkin merasa seperti Budi yang darahnya kotor semua, tetap berhati-hati ya. Takutnya begitu kayak keluar semua gitu kan, lu bisa mati kehabisan darah. Gitu. Jangan ya, Bud.
Jadi lupakan bicara ini tadi. Podcast kita akan tayang tiap hari Senin dan Kamis. Tungguin kita terus karena kita akan ngasih info menarik buat kalian semua. Jadi sampai sini aja. Sampai ketemu di episode minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.